Sebelum kita masuk ke dalam sesi kita yang ke-6, kita perlu melihat profil dari narasumber kita. Jadi sesi ke-6 ini kita akan membahas satu tema, kepribadian borderline atau ambang, karakteristik dan cara penanganannya yang akan dibawakan oleh Bapak Evangelis Heman Elia. Saat ini beliau melayani sebagai dosen STT Saat Malang, program MTH Konseling, dan beliau juga melayani sebagai konselor di Pastorium Malang. Dan kepada Bapak Evangelis Heman Elia, saya persilahkan untuk bisa menyampaikan materi sesi 6. Bapak Ibu Saudara, topik kali ini adalah tentang kepribadian borderline, karakteristik dan cara penanganannya. Seharusnya memang yang lebih tepat adalah gangguan kepribadian borderline atau gangguan kepribadian ambang. Namun kali ini yang kita akan bahas adalah pola atau kecenderungan. Jadi bukan benar-benar sebagai satu gangguan yang memenuhi semua kriteria gangguan kepribadian. Karena pola atau kecenderungan yang semacam inilah yang sekarang ini makin banyak kita temukan. Apalagi kita bukan ahli begitu ya. Sehingga yang kita tangani yang porsi kita yang bisa kita lakukan. Nah, untuk itu kita mau melihat dari 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai 3. 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, mengonseling maupun membimbing mereka yang punya kecenderungan borderline sungguh tidak mudah. Menyita banyak waktu, banyak sekali waktu dan juga semangat, energi kita. Jadi diperlukan di sini sikap kita sebagai gembala, sebagaimana yang sudah digambarkan oleh Rasul Petrus. Nasihat Petrus adalah supaya kita menjadi gembala yang bisa menolong dengan tulus dan menjadi teladan. Itu termasuk juga konseli yang sedang kita layani. Nah, ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita perhatikan sebelum kita lanjutkan bahasan kita, yaitu kalau kita bicara tentang borderline atau gangguan kepribadian borderline, atau katakan kepribadian borderline saja, itu kita tidak melakukan diagnosis. Kenapa? Karena diagnosis ini memerlukan satu pengalaman, satu keahlian tertentu. Sehingga kalau kita yang berusaha melakukan diagnosis, maka besar kemungkinan kita bisa melakukan kesalahan. Dan kalau sampai terjadi kesalahan, nah itu cukup mengganggu dan bahkan berisiko terhadap orang yang kita layani. Nah, berikutnya adalah hal ini juga tidak dipakai sebagai sebuah label. Kita tidak bisa menyebut seseorang itu borderline secara sembarangan. Karena itu bisa melukai perasaan dia. Yang namanya label itu biasanya menjebak seseorang
dengan sebuah istilah yang tidak menyenangkan, tidak menguntungkan, karena membuat seseorang justru semakin sulit untuk berubah. Bisa jadi dia juga merasa direndahkan. Berikutnya lagi adalah tidak untuk mendiskreditkan. Baik itu secara bercanda atau tidak, kadang kelepasan kita ya. Karena kita mungkin baru belajar atau mengenal istilah gangguan kepribadian borderline. Lalu kita bilang, dasar borderline lu. Nah, ini nih sangat tidak boleh untuk dilakukan. Karena bisa merendahkan orang yang bersangkutan. Nah, berikutnya lagi, apa yang kita bahas di sini adalah hanya untuk memahami persoalan, memahami pola, dan mengetahui kira-kira seperti apakah model penanganannya yang kita mampu lakukan, kita bisa lakukan. Dan satu hal lagi, kita membahas ini adalah dengan tujuan supaya kita bisa menolong. Penting sekali buat kita merahasiakan kasus yang kita hadapi untuk menghadapi konseli atau jemaat kita. Tidak boleh dibocorkan, tidak boleh diceritakan, apalagi dijadikan ilustrasi khotbah. Nah, selain itu kita juga ingat bahwa kita jangan menjadikan ini suatu label. Jadi yang namanya kepribadian borderline itu hanya ada di benak kita untuk dengan tujuan bagaimana sih kita menolong mereka. Apa saja karakteristik atau pola utama gangguan kepribadian borderline? Ada ciri-ciri yang menjadi penanda utama. Kenapa kita sebut sebagai kepribadian borderline? Nah, menurut kriteria gangguannya, maka ada ketidakstabilan, baik di dalam pola relasi seseorang, citra dirinya, dan juga tidak stabil dalam afeknya atau alam perasaannya. Ini pola-pola ini, waduh, sangat labil begitu ya. Makanya kita sebut dengan istilah kepribadian borderline atau gangguan kepribadian borderline. Dan satu hal lagi, yaitu mereka-mereka ini ditandai oleh impulsivitas sejak dewasa muda. Mereka itu berani sekali mengambil risiko tanpa memperhitungkan benar-benar akibatnya. Kebut-kebutan misalnya dan sebagainya. Nekatnya luar biasa. Bahkan mungkin mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita. Nah, Bapak Ibu, selain itu, ini tadi pola utamanya. Maka kita secara detail kita bisa melihat ciri-cirinya. Ada 9 ciri yang dikemukakan di sini, dan kalau seseorang itu mau digolongkan sebagai gangguan kepribadian borderline, maka setidaknya dia harus memiliki atau memenuhi 5 ciri-ciri berikut ini. Sekali lagi, ini tidak untuk mendiagnosis ya. Meskipun misalnya untuk para ahli, hal ini menjadi suatu pegangan untuk menentukan apakah seseorang menderita gangguan kepribadian borderline atau tidak. Tapi cukup buat kita untuk melihat pola. Nah, yang pertama dari ciri-ciri ini adalah
mereka itu mudah kalut atau sering kalut karena alasannya adalah takut ditinggal. Mungkin pada saat pertama berelasi dengan kita, mereka kelihatannya ragu-ragu, takut-takut begitu ya, takut berelasi. Tetapi sekalinya sudah kenal, apalagi sudah akrab, sudah mengenal lebih baik, dan mereka mendapat perhatian, maka mereka kadang itu ingin meyakinkan, menguji kita. Apakah kita benar-benar peduli kepada mereka? Nah, karena takut ditinggal, maka kadang-kadang dia bisa melakukan perbuatan yang tidak terduga. Misalnya, daripada ditinggal, ya udah, saya meninggalkan duluan. Jadi, misalnya, bahkan dengan cara yang ekstrim, mereka mengancam untuk bunuh diri. Bahkan kadang-kadang nekat melakukan usaha-usaha bunuh diri. Kenapa? Supaya mereka tidak merasakan sakit itu ya, rasa sakit itu karena merasa ditinggal. Nah, berikutnya lagi adalah pola relasi yang sangat tidak stabil. Mereka sekalinya melambungkan kita, begitu memuja kita. Wah, kelihatannya kita itu luar biasa di mata dia. Pada beberapa menit kemudian, atau beberapa waktu kemudian, dia bisa tiba-tiba membanting atau merendahkan kita. Nah, apalagi itu kalau misalnya tadinya kita sepakat dengan dia, kita setuju dengan dia. Nah, sekali kita memperlihatkan tanda-tanda tidak menyetujui dia, dia menjadi lawan kita. Jadi ada idealisasi ekstrim, lalu devaluasi yang juga ekstrim. Berikutnya lagi adalah gangguan identitas, yaitu ketidakstabilan citra diri yang menetap. Jadi mereka itu rasanya tidak pernah stabil di dalam menilai dirinya. Sekalinya, wah, bersemangat begitu, merasa diri oke. Tetapi yang lebih banyak sebetulnya merasa diri sengsara, merasa diri sangat malang, kasihan, atau merasa diri sangat buruk, menjijikkan, menolak dirinya. Nah, ciri yang berikutnya lagi adalah impulsivitas yang berpotensi mencelakakan diri. Sedikitnya 2 hal. Di antaranya adalah misalnya pengeluaran yang ngawur-ngawuran. Belanja ini, belanja itu, atau sebentar aja uangnya habis. Kemudian yang berikutnya lagi, mungkin mereka itu gonta-ganti pasangan. Sampai susah sepertinya mengendalikan seks. Mengendalikan seks tentu misalnya kalau dia tidak berani untuk melakukan di luar, mungkin dia masturbasi berlebihan dan sebagainya. Nah, ada juga yang mereka itu kecanduan obat-obatan, narkoba misalnya ya. Istilahnya zat psikoaktif ya, mereka salah gunakan. Dan kadang-kadang tuh di konsumsinya itu berlebihan. Nah, kemudian juga ngebut seperti yang tadi sudah disebutkan. Satu lagi yaitu binge eating. Binge eating itu artinya makan lahap sekali dalam waktu yang sangat singkat.
seperti nggak bisa nahan diri begitu ya, makan gitu ya. Nah, ini memang menimbulkan berbagai masalah kesehatan juga nantinya ya, dan juga kecelakaan-kecelakaan. Berikutnya, berulangnya perilaku, isyarat, ancaman, atau perilaku bunuh diri atau melukai diri. Memang tidak semua, tetapi ada cukup banyak orang dengan pola kepribadian borderline ini lalu punya ciri-ciri seperti ini. Misalnya ada yang punya pacar gitu ya. Nah, dulunya mungkin tidak tahu bahwa ini adalah gangguan kepribadian borderline. Waktu ngamuknya luar biasa, teriak-teriak. Dan kemudian yang mengejutkan adalah bisa melukai diri, misalnya membentur-benturkan kepalanya ke dinding, lalu sampai misalnya mengiris-ngiris tangannya, dan seterusnya. Mudah tersinggung, itu karena dia punya ketidakstabilan alam perasaan. Dan itu kuat sekali. Misalnya kalau sedih, dia sedih sekali. Lalu kalau marah sekali, berlebihan. Kemudian juga, panik gitu, cemas. Nah, berikutnya lagi adalah perasaan kosong yang kronis. Jadi kadang merasa dirinya ini tidak punya siapa-siapa. Nggak ada yang menyayangi dia. Meskipun kita itu memberikan kasih dan perhatian kepada dia, dia kadang sulit untuk percaya begitu saja. Bahkan berkali-kali mungkin orang-orang dekatnya itu membuktikan kasih sayangnya. Dia masih sulit untuk mempercayai ketulusan mereka. Dia terus-menerus tidak puas meskipun sudah mendapatkan perhatian. Berikutnya lagi adalah kemarahan yang besar. Ya, sering dengan alasan yang juga sulit diterima. Seringkali kemarahannya itu tidak pas begitu ya dengan pemicunya. Mungkin bagi kita, kebanyakan kita mungkin bertanya-tanya, kenapa dia bisa semarah itu? Dan itu terjadinya sering. Nah, satu hal lagi yang juga menjadi salah satu karakteristik dari gangguan kepribadian borderline adalah ide-ide, pikiran-pikiran yang mencurigai. Paranoid yang berubah-berubah itu terkait dengan stres. Atau simptom disosiatif itu maksudnya adalah dia merasa ini bukan dirinya atau sesuatu yang lain. Bahkan ada yang bilang bahwa jangan-jangan saya punya kepribadian ganda. Jadi sebetulnya bukan kepribadian ganda, ini adalah simptom disosiatif. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat apa sih kira-kira ya yang melatar belakangi gangguan kepribadian ini. Nah, memang tidak terlalu mudah, tetapi dari berbagai penelitian ada kesimpulan seperti ini. Dalam hal ini adalah adanya pola-pola di dalam keluarga ya. Yang dalam hal ini adalah orang tua yang seringkali membuat anak ini bertumbuh lalu mengembangkan pola-pola yang kurang sehat. Nah, seperti apakah itu? Misalnya orang tua itu tidak hadir atau jarang sekali
hadir. Mereka, orang tua, tidak peduli dengan anaknya. Tetapi di lain pihak, orang tua juga sekaligus menuntut anaknya harus berhasil dengan target yang sangat tinggi. Jadi anak-anak itu karena tidak mendapat perhatian, mungkin mereka berusaha sekali untuk menarik perhatian orang tua. Nah, salah satu cara yang masih tergolong positif misalnya adalah dengan berprestasi di sekolah. Tetapi sesungguhnya itu adalah keinginan supaya dia dipedulikan orang tua. Kalau mereka bermasalah, mereka juga mungkin karena ingin supaya orang tuanya peduli kepada mereka. Ya, apa daya, orang tuanya sudah terlanjur berada di pola yang tidak peduli ini, tetapi menuntut. Tidak heran bahwa sebagian penderita gangguan kepribadian borderline itu kelihatannya berprestasi, pandai-pandai begitu ya. Sebagian. Nah, kemudian hal yang lain lagi, orang tua sering membanding-bandingkan anaknya secara negatif. Maksudnya, meskipun misalnya anak ini bawa pulang dengan predikat ranking berapa begitu ya, ranking antara 1 sampai 5. Tetapi orang tua selalu mengatakan kurang. Itu tuh anak siapa? Itu lebih lagi. Bagus dia. Kamu kan nilainya belum sebagus dia. Demikian seterusnya. Berikutnya lagi adalah orang tua itu berusaha memanfaatkan, mengambil untung dari anaknya. Dan sering menyalahkan anaknya. Jadi pola-pola seperti ini akhirnya dibawa oleh anak itu di dalam relasinya dengan orang lain. Mereka mungkin akhirnya anak-anak ini karena sering disalahkan, sering menjadi tumpuan tanggung jawab dan kesalahan. Lalu mereka belajar juga untuk menyalahkan orang lain. Nah, selain itu, biasanya orang tua melakukan kekerasan dan melontarkan kata-kata yang merendahkan. Ini yang salah satu yang membuat penghargaan diri dari anak-anak ini tidak stabil. Karena bukankah anak-anak itu mendapat penilaian yang pertama dan yang utama dan yang menentukan itu pada saat menerimanya pertama kali dari orang tua. Lalu dengan melihat pola-pola seperti ini, kira-kira bagaimana sih atau apa sih yang kita bisa soroti dari penanganan terhadap mereka? Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan menjadi fokus pelayanan kita, yaitu pola-pola apa yang kita bisa lakukan untuk berusaha kalau bisa menggeser atau mengubahnya. Yang pertama adalah pola perilaku dalam hal penghargaan dirinya yang rendah, impulsivitasnya, gejolak-gejolak emosinya, antara kemarahan, rasa bersalah, kesedihan, dan seterusnya itu, dan kecenderungan-kecenderungan untuk bunuh diri.
Kemudian juga pola relasi, yaitu bagaimana kita bisa menyoroti atau memperbaiki. Misalnya orang-orang yang kita hadapi ini atau konseli kita itu seringkali ingin menguji relasi, menguji perhatian, menguji kasih kita kepada mereka karena mereka takut ditinggal. Lalu hal yang lain adalah sulit diprediksi. Jadi pola relasi yang tidak stabil, yang susah diprediksi ini bagaimana supaya nantinya bisa semakin berkembang menjadi lebih stabil atau lebih bisa diprediksi, dikendalikan. Tentu hal-hal ini makan waktu banyak, tidak sedikit, dan panjang, dan mungkin akan lama. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam penanganan pola perilaku ini. Yang pertama, kita perlu menjaga diri kita dan menjaga batas relasi. Kenapa? Supaya kita itu tidak masuk kejebak di dalam pola relasi dari konseli kita. Contohnya, kadang-kadang tuh konseli itu karena keinginan untuk terus mendapatkan siraman kasih sayang dan perhatian. Buat dia, perhatian itu berarti kita peduli. Itu dengan cara memaksa kita menyediakan waktu sebanyak-banyaknya. Dan dia akan pantau terus. Nah, ada orang-orang yang mengatakan, Bapak kan pendeta, Bapak kan konselor misalnya, Ibu kan konselor. Maka Ibu apalagi sebagai orang Kristen kan harus menyatakan cinta kasih. Nah, dengan cara begitu dia menimbulkan rasa bersalah kepada kita. Tapi kita mesti jaga. Misalnya dia minta, tiap kali saya telepon, Bapak atau Ibu harus merespon saya, menjawab telepon saya. Jangan dicuekin, dan seterusnya. Kita terganggu sekali. Karena kita toh tidak mungkin ya seterusnya untuk merahasiakan nomor kita. Aduh, mungkin kita merasa terganggu sekali. Lalu bagaimana? Di awal sekali kita perlu untuk memasang batas. Untuk menegaskan bahwa nggak bisa. Saya punya waktu untuk diri saya sendiri juga. Nah, Tuhan Yesus pun punya waktu untuk sendiri. Dan sendiri bersama dengan Bapaknya. Nah, kemudian juga bahwa kita itu punya banyak orang yang perlu diperhatikan. Banyak orang lainnya yang memerlukan pelayanan. Jadi, kitalah yang menetapkan kapan kita bisa telepon-teleponan dengan dia misalnya. Atau melayani dia. Misalnya seminggu sekali pada hari dan jam tertentu. Secara rutin. Kalau tidak ada acara-acara mendadak misalnya. Lalu misalnya kalau dia ngambek gimana? Nah, kita juga perlu hal yang lain. Misalnya adalah menunjukkan kasih yang mendidik. Kita memperhatikan kepada dia dengan empati. Kita juga perlu memperhatikan bahwa kita tidak hanya melakukan
komunikasi atau memberikan kasih, perhatian penuh, penerimaan kepada dia. Karena kita juga punya tugas untuk mendidik mereka. Nah, misalnya saja kita mau menanamkan tanggung jawab pribadi kepada dia. Katakan dia mau mengancam bunuh diri karena merasa bahwa kita sudah tidak peduli sama dia, mau meninggalkan dia. Maka kita bisa katakan kepada dia begini, saya akan sedih sekali kalau saya membayangkan kamu itu ada di dalam peti mati terbujur kaku. Tetapi yang perlu kamu ketahui adalah hidupmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Tapi tentu saja dengan kasih. Kadang-kadang memang kita perlu memperlihatkan bahwa kita tidak suka dengan perilaku dia, bukan dengan pribadi dia. Maka dia harus belajar bahwa kita itu bukan sedang menolak dia, menolak pribadinya. Bukan kalau kita tidak setuju dengan dia, berarti kita tidak suka dan mau menjauhkan diri dari dia. Nah, ini yang dia sering susah membedakannya. Berikutnya lagi adalah ketika menghadapi klien atau jemaat yang seperti ini, kita perlu memperlihatkan ketegasan, tetapi tetap dengan sabar, memperlihatkan kesabaran. Kenapa? Karena klien, sekali lagi, mereka butuh pendekatan berjangka panjang. Mereka telah belajar sekian lama dari keluarga ya. Suatu pola relasi yang tidak sehat misalnya. Yang mereka sekarang mau terapkan kepada kita. Lalu kita berusaha untuk memberikan satu pola relasi yang baru. Maka tentu ini membutuhkan banyak waktu. Banyak sekali waktu. Untuk sampai nanti dia pelan-pelan memiliki pola relasi yang lebih baik. Berikutnya lagi adalah berani menghadapi masalah mereka. Jadi konselor atau gembala itu tidak mundur waktu melihat bahwa klien ini begitu sulit untuk ditangani atau diatasi. Kadang-kadang di mana diperlukan, mereka mengalami saat-saat kritis. Nah, kita harus hadapi itu. Umpamanya saja kita perlu punya relasi ya dengan misalnya rumah sakit dan sebagainya. Nah, ketika misalnya mereka benar-benar melakukan bunuh diri ini, nah, kita sudah tahu kemana harus cari pertolongan. Andaikan mereka sudah sepakat dengan kita ya. Di dalam pertemuan-pertemuan kadang kita bikin kesepakatan. Kamu tidak boleh mengulangi ya. Kalau kamu mengulangi ini, maaf ya, saya nggak bisa tolong kamu ya. Tetapi pada saat benar-benar dia melakukannya, maka kita harus segera menolong mereka dengan cepat. Mencarikan bantuan demi apa? Menyelamatkan nyawanya. Termasuk misalnya tahu kemana mengarahkan mereka ketika mereka misalnya kecanduan obat-obatan dan sebagainya. Berikutnya lagi adalah konselor atau gembala harus bisa membantu
menjalin relasi yang bersifat keteladanan. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, kita perlu menjadi teladan buat mereka di dalam cara-cara kita berelasi yang tidak manipulatif, yang tulus, dan yang memikirkan orang lain, karena dia nantinya juga harus belajar untuk memperhatikan kepentingan orang lain juga, termasuk kepentingan kita, dan seterusnya. Berikutnya lagi, setiap ada kemajuan, meskipun itu tidak berarti, meskipun itu kecil, kita tetap perlu menghargai dia. Sebagai contoh, dia itu sudah bisa gitu ya, berbicara dengan lebih tenang, tanpa banyak marah, tersinggung. Sedikit aja ada kemajuan, kita puji dia, hargai dia. Kenapa? Orang-orang begini memang harus pujian. Nah, tetapi memang kadang ketika dia tahu tentang hal ini, maka dia berusaha terus memperlihatkan bahwa dirinya makin baik. Dan kadang dia berbohong kepada kita. Nah, untuk menguji kita, berikutnya dia bisa jujur, terus terang, bahwa dia melakukan ini, melakukan itu. Dia ingin melihat reaksi kita. Nah, Bapak Ibu, di dalam hal demikian, sekali lagi kita perlu tegas dan sabar. Kita katakan, oke, saya mengerti kamu punya masalah ini ya. Kadang susah dikendalikan. Tetapi meskipun saya merasa sedih, merasa susah, saya tetap ingin supaya kamu berjuang sekali lagi. Ini sebagai contoh ya. Nah, hal yang lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah selain ada waktu, memang waktu untuk pertemuan pribadi ini sangat perlu dan mungkin perlu lebih rutin begitu ya. Kalau bisa rutin. Tetapi juga mereka perlu dilibatkan dengan kelompok-kelompok. Yaitu kelompok-kelompok yang punya relasi yang sehat. Supaya mereka juga bisa melihat satu dengan yang lain cara berelasi. Dan ketika mereka mengalami masalah di dalam kelompok, mereka tidak dipermalukan, tetapi kita bisa, kalau itu hal yang serius, kita bisa bicarakan secara pribadi dengan dia. Yang juga tidak kalah penting sebetulnya adalah libatkan keluarga. Kita tahu bahwa keluarga itu memegang peran penting di dalam membentuk pola relasi dan kepribadian anak-anak mereka. Kalau bisa ya, keluarga itu diajak bicara juga. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kalau memang ini kecenderungan yang kuat ke arah kepribadian borderline, maka kita perlu kerjasama kalau bisa itu dengan para profesional, misalnya dokter, psikiater, psikolog klinis, konselor yang berpengalaman mengatasi hal-hal yang seperti ini. Tetapi ketika kita mengingat bahwa dokter, psikiater, dan seterusnya itu memang tidak bisa banyak waktu begitu ya untuk melayani mereka. Mereka mungkin pasiennya banyak dan seterusnya. Maka yang harus memegang peran utama
tetap kita sebagai pembimbing, konselor, atau gembala mereka. Nah, semoga apa yang kita bahas pada kali ini bisa membawa manfaat buat kita sekalian. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan sesi yang ke-6 ini, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Evangelis Heman Elia atas setiap pemaparan yang sudah diberikan, dan Terima kasih juga sama-sama, Pak. sungguh informasi yang sangat membantu kami untuk kami boleh menangani kasus yang sulit seperti ini dalam pelayanan kami semua. Dan saat ini kita akan melanjutkan ke dalam sesi tanya jawab. Ini pertanyaan pertama yang akan kita bahas. Apa perbedaan antara kepribadian ganda dan juga kepribadian borderline? Bagaimana pandangannya di dalam Alkitab? Terima kasih. Kepribadian ganda dengan kepribadian borderline itu berbeda sekali. Nah, pertanyaan ini muncul, saya duga adalah karena keinginan untuk mendiagnosis begitu ya. Ini godaan yang besar, tapi saya berusaha menghindari ini. Jadi fokus hanya kepada pola saja. Tetapi saya mungkin bisa jelaskan secara sangat singkat apa sih perbedaannya begitu ya. Kepribadian ganda sekarang ini sudah tidak disebut sebagai gangguan kepribadian. Beda, namanya disebut dengan gangguan disosiatif begitu ya. Jadi kalau yang namanya gangguan kepribadian seperti gangguan kepribadian borderline ini perkembangannya lama begitu. Perkembangannya lama dan terbentuknya oleh macam-macam hal. Tapi dia itu bukan dua kepribadian begitu ya. Dia ya satu, cuma tidak stabil aja begitu. Sedangkan kalau gangguan kepribadian, sedangkan kalau kepribadian ganda itu waktu dia memunculkan salah satu pribadi, dia bisa lupa sama sekali akan pribadi yang lain atau tidak menyadarinya begitu. Nah, ini penyebabnya karena trauma-trauma yang begitu banyak pada kepribadian ganda ini. Sehingga setiap trauma itu seperti potongan cerita yang kalau nanti karena cerita ini sangat traumatis gitu ya, sangat menakutkan, melukai, masing-masing itu akhirnya memunculkan kepribadian demi kepribadian yang berbeda-beda begitu. Itu jawaban singkatnya. Oke, terima Bagaimana kasih. pandangan Alkitab? Alkitab memang tidak menjelaskan, mendeskripsikan secara detail seperti para ahli. Karena para ahli yang sekarang ini kan mereka mengumpulkan berbagai gejala, kumpulkan begitu. Dan kemudian menyimpulkan, nah ini kalau begini, ini namanya ini, supaya bisa mengerti bagaimana cara penanganannya. Nah, itu yang penting. Nah, tetapi di Alkitab ada penjelasan mengenai berbagai hal. Misalnya tentang relasi harus bagaimana, tentang mengasihi harus bagaimana, mendidik itu harus bagaimana, orang tua harus bagaimana sikapnya, dan seterusnya. Jadi, masing-masing itu bagaimana kalau marah, mengendalikan diri, dan sebagainya itu, masing-masing itu ada pelajarannya. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih untuk jawaban dari Pak Heman. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika selesai mendengar sesi ini dan saya menyadari bahwa saya adalah pribadi yang borderline, apakah yang harus saya lakukan untuk menolong diri saya? Dan pertanyaan yang serupa ya Pak, akan saya gabung menjadi satu. Kalau saya seorang hamba Tuhan dan saya punya kecenderungan borderline, apakah saya bisa dilibatkan di dalam pelayanan seperti itu? Terima kasih. Oke, yang pertama tentu jangan cepat-cepat gitu ya.
menyatakan bahwa diri saya borderline. Tetapi kalau memang ada keinginan untuk misalnya memperbaiki diri, mengubah begitu ya. Ini prosesnya panjang dan kalau bisa mencari seorang konselor begitu ya, yang mengerti, bisa memahami dan seterusnya begitu ya. Karena nanti di dalam konseling itu akan juga dibicarakan tentang masa lalu seperti yang tadi Ibu Vivian sudah paparkan, terutama luka-luka di masa lalu dan sebagainya. Lalu apakah bisa, cuma saya ingin tekankan satu hal, yaitu ini prosesnya panjang, bisa bertahun-tahun. Waduh, bahkan ada yang puluhan tahun. Nah, jangan pasang target yang tinggi-tinggi dulu gitu. Selangkah demi selangkah menanamkan kepercayaan bahwa ada orang-orang yang bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh dan seterusnya. Hal yang lain adalah kalau pertanyaannya tentang apakah bisa melayani, oh bisa. Bisa. Tetapi tidak melayani yang kalau bisa itu yang banyak berhubungan dengan orang banyak begitu ya. Karena orang-orang yang punya kecenderungan borderline memang kadang itu, bukan kadang ya, dari mana ketidakstabilan itu terjadi? Itu karena dia tidak rentan ya, tidak tahan terhadap stres. Jadi kalau misalnya pekerjaan misalnya berkaitan dengan administrasi dan sebagainya, dia masih oke lah begitu ya. Tetapi kalau berhubungan dengan manusia dan manusia itu banyak dan harus menanggung beban mereka, ini terlalu menderita buat yang bersangkutan. Oke, terima kasih Pak Emma. Dan saya percaya buat Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan yang serupa sudah terjawab. Saat ini ada satu pertanyaan yang cukup panjang. Jadi seperti studi kasus Pak ya, ini di sini mengatakan bagaimana mengatasi seseorang yang selalu dimanja dari kecil dan semua keinginannya selalu dituruti. Kalau tidak dituruti akan sakit. Bahkan sampai dewasa pun juga setelah menikah dan punya anak, dia masih tetap menuntut seperti itu dan tidak mengurus anaknya, bahkan meninggalkan suaminya dengan pria lain. Dan di sini suaminya itu tinggal di rumah pihak perempuan. Dan awalnya orang tua dari perempuan ini melayani di gereja dan juga kakak laki-lakinya juga melayani di gereja. Tetapi karena kecenderungan dari pihak sang anak perempuan ini, jadi mereka mundur dari pelayanan dan sampai saat ini mereka mendapati dirinya itu hidup semakin miskin dan banyak hutang karena anak perempuan ini yang selalu minta uang puluhan juta dan selalu habis. Bagaimana cara menyikapi orang tua? Bagaimana cara orang tua menyikapi anak yang seperti ini? Gitu. Apakah anak ini punya kepribadian yang borderline seperti itu ya Pak? Terima kasih. Ya, belum tentu ini adalah gangguan kepribadian borderline persisnya ya. Karena itu sekali lagi tidak untuk mendiagnosis, tidak untuk label. Tetapi kita tahu bahwa penyebabnya itu adalah karena orang tua memanjakan dan anak ini terbiasa dengan tidak bisa mengendalikan diri dalam banyak hal. Mungkin juga termasuk di dalam relasinya, di dalam seksualnya, dan seterusnya. Selain di dalam uangnya, pengeluarannya. Maka apa yang jadi ada satu catatan juga, yaitu kita tidak boleh atau tidak bisa menjanjikan apa-apa. Kita tidak bisa mengubah orang. Kita konselor ini bisa berkomunikasi, bisa mengarahkan, bisa memohon pertolongan dari Tuhan, tetapi harus muncul nantinya yang kita harapkan adalah kesadaran dari dalam diri yang bersangkutan, lalu dianya itu berjuang
Nah, masalah berjuang ini yang sulit. Karena apa? Karena seseorang yang sudah terbiasa dimanja, dia nggak susah akan berjuang. Hal berikutnya adalah kita sebagai gembala atau konselor itu bertindak juga untuk yang punya kecenderungan-kecenderungan semacam ini sebagai orang tua pengganti. Nah, masalahnya adalah tidak mudahnya anak-anak ini kan sudah dewasa begitu ya. Jadi nggak mau diatur-atur juga, cara berkomunikasi kita juga harus khusus begitu ya kepada dia sebagai orang dewasa, tetapi sekaligus mendidik dia sebagai orang yang belum dewasa. Nah, ini seninya memang di sini. Menjadi orang tua namanya reparenting gitu ya. Mendidik kembali dia. Jadi kita memang tidak menjadikan apa-apa, tetapi satu hal juga yaitu kita tidak boleh cepat berhenti gitu. Terus sabar. Nah, tegas juga sekaligus mengasihi dia. Nah, ini yang kita lakukan sampai suatu saat dia mengerti bahwa hidup ini itu harus berjuang. Hidup ini perlu punya relasi yang setia dan seterusnya. Dan itu tidak mudah. Orang-orang tertentu bisa kita atasi, kita ajarkan, tetapi ada juga yang tidak. Terima kasih untuk jawabannya. Kurang 1 menit, ini satu pertanyaan terakhir Pak. Kalau konseling untuk kepribadian borderline itu harus kemana? Apakah hanya psikolog biasa atau perlu spesialis atau ahli khusus ya? Terima kasih. Ya, kalau ke psikiater itu biasanya psikiater pasien kalau banyak dia pakai obat. Nah, obat itu biasanya dipakai untuk misalnya penderita depresi gitu dengan kecenderungan bunuh diri yang kuat. Tapi memang tidak mudah untuk begitu saja memberikan obat gitu ya. Cara mendiagnosisnya juga sebetulnya kita perlu melihat di dalam berbagai konteks si klien ini, si konseli ini, kemudian juga kita perlu benar-benar tahu kebiasaan-kebiasaannya begitu ya, sehingga tidak bisa dengan waktu singkat. Nah, kalau misalnya depresi kemudian kecenderungan bunuh diri, nah itu bahayanya kalau dikasih obat, dia bisa makan tuh, simpen tuh obat dan makan sekaligus. Nah, ini tentu berbahaya sekali. Jadi tetap harus pemegang peran utama itu gembala gitu atau pembimbing. Nah, tentang penanganan kalau psikolog klinis oke, tetapi kita susah mencari mungkin orang-orang percaya ya yang bisa menangani hal demikian. Saya pikir ada baiknya mencari konselor. Konselor yang sabar begitu ya. Konselor yang punya jiwa yang dewasa gitu, yang seperti orang tua begitu, bisa mengasuh, bisa tegas melakukan pendidikan juga begitu. Seharusnya konseling itu ya lebih banyak empatinya, tetapi khas untuk kepribadian borderline, kadang kita perlu konfrontasi. Ya. Jadi kalau bisa ada mencari konselor ya yang baik begitu. Oke, terima kasih Pak Heman Elia atas setiap pemaparan dan penjelasan dari setiap pertanyaan yang sudah diajukan. Sekali lagi mewakili pengurus dan juga jemaat, peserta, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayanan Bapak Terima Heman kasih, Elia. terima kasih sama-sama. Dan kepada setiap peserta seminar hari ini, saya umumkan kembali
Jangan lupa mengisi daftar hadir dan juga kepada semua peserta yang sudah mengikuti sesi 6 ini diharap bisa mengisi lembar evaluasi sesi 6 yang sudah dibawakan oleh Bapak Evangelis Heman Elia, dan tautan untuk lembar evaluasi itu sudah dibagikan di grup chatting baik Zoom ataupun WA. Jadi saya memohon untuk setiap peserta kesediaan untuk memberikan waktunya untuk mengisi lembar evaluasi ini. Dan kita akan break sampai jam 11:05 dan saya persilahkan kepada setiap peserta untuk menikmati waktu break.